Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-55. Hari ini saya gunakan, atau episode kali ini saya gunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan yang berlanjut ya, terkait dengan kajian munculnya peradaban manusia di planet bumi, yaitu seputar kisah Adam. Bahwa kita di episode yang lalu sudah membahas secara pendekatan saintifik, ternyata ini seluruh manusia yang sekarang memenuhi bumi ini keluar dari benua Afrika. Kita kenal sebagai teori out of Africa. Lantas muncul pertanyaan di dalam forum kita di episode yang lalu. Jadi Adam dan Hawa itu sesungguhnya lahir di Afrika atau di tempat lain? Kemudian yang keluar, ya kita kemarin menyebut ada haplogrup L3. Itu siapa? Apakah itu Adam ataukah ada juga kelompok Homo erectusnya? Dikarenakan Homo erectus itu ternyata juga ditemukan di seluruh benua. Khususnya di Indonesia misalnya 60.000 tahun yang lalu, 70.000 tahun yang lalu itu sudah diketahui ada Homo erectus. Padahal Adam itu masuk klasifikasi Homo sapiens. Oke, saya kira menarik ini untuk kita klarifikasi, untuk mencermati kembali tentang teori out of Africa itu. Nanti kita cocokkan dengan informasi dari hadis dan kita cocokkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, dengan membangun kajian yang komprehensif seperti ini, kita akan mendapatkan kesimpulan yang kokoh, yang kuat, yang bisa kita jadikan pegangan. Meskipun semua yang kita lakukan ini adalah sebuah kajian, nilainya adalah nilai relatif dalam konteks ilmiah. Bahwa sebuah kajian ilmiah itu bisa saja mengalami pergeseran kesimpulan dengan semakin munculnya data-data yang terbaru. Tetapi sampai saat ini kita bisa mengambil kesimpulan yang paling kokoh dibandingkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang lain yang dibangun tidak secara komprehensif. Oke, sahabat sekalian, di bagian yang pertama kita akan melihat kembali peta migrasi out of Africa itu. Untuk melihat secara lebih detail, sebetulnya haplogrup L3 yang keluar dari Afrika dan memenuhi permukaan bumi, itu migrasinya Homo sapiens, ataukah di situ termasuk migrasinya Homo erectus? Sekarang marilah kita perhatikan lebih detail peta migrasi out of Africa itu. Ada 3 warna di situ. Yang merah adalah penyebaran atau migrasi dari Homo sapiens, manusia yang maju atau yang lebih modern. Yang kedua adalah kuning, yaitu adalah Homo neanderthal. Kemudian yang ketiga adalah yang warna hijau, yaitu manusia yang lebih purba lagi. Maka kalau kita lihat peta penyebarannya sangat menarik. Di manusia purba yang juga keluar dari Afrika, itu sudah terjadi jutaan tahun yang lalu, termasuk Homo erectus. Itu adalah terjadi jutaan tahun yang lalu, itu sudah mengalami migrasi keluar dari Afrika, dan kemudian kalau kita lihat petanya di bagian hijau, itu masuk sampai ke kawasan Asia Selatan. Bahkan kemudian ada yang menuju ke Indonesia. Mereka melakukan migrasi secara bergelombang, ya, dari masa ke masa selama jutaan tahun, dan di Indonesia itu sudah juga diketemukan puluhan ribu tahun yang lalu fosilnya masih ada. Satu. Yang kedua adalah Homo neanderthal. Yang warna kuning kehijauan ini, mereka melakukan penyebaran keluar dari Afrika juga, tapi menuju ke arah Eropa. Dan kemudian mengalami kepunahan di sana. Yang ketiga adalah Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini keluar dari Afrika kira-kira 100.000 tahun yang lalu.
atau 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Mereka mulai mengalami proses untuk bermigrasi keluar dari Afrika itu. Tetapi menariknya, kemudian kita melihat simpul dari panah yang merah, ya, sebelum dia keluar menuju ke Eropa, menuju ke Asia Utara, ke Asia Selatan dan Tenggara, sampai ke Amerika. Kita melihat simpulnya penyebaran dari Homo sapiens itu ternyata ada di kawasan sekitar Irak itu, sekitar Mesopotamia. Nah, ini menarik karena di situ ternyata fosil yang tertua ditemukan berusia sekitar 100.000 tahun yang lalu. Maka sahabat sekalian, kalau kita melihat aliran dari panah yang merah ini, dari migrasi Homo sapiens, ujungnya, ya, simpulnya sekeluar dari Afrika itu berada di kawasan Irak Utara ini. Di mana ini menjadi persimpangan dari benua Afrika, kemudian benua Eropa, dan benua Asia. Di sinilah kemudian terjadi titik penyebaran yang lebih jauh sekeluar dari Afrika itu. Maka kalau ditanyakan yang keluar dari Afrika itu adalah jenis yang mana saja, kita bisa memberikan kesimpulannya bahwa manusia purba itu juga berasal dari Afrika, keluar sejak jutaan tahun yang lalu. Neanderthal juga keluar dari Afrika tapi menyebarnya ke arah utara, ke arah Eropa. Sedangkan Homo sapiens itu mengalami penyebaran yang kemana-mana ke seluruh penjuru muka bumi ini. Nah, yang kita bahas di episode yang lalu, L3 itu adalah yang terkait dengan Homo sapiens ketika ditelusuri melalui mitokondria DNA. Di sanalah kemudian ditemukan pola yang disebut sebagai haplogroup itu. Jadi khusus terkait dengan Homo sapiens. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah ketika ditanyakan kenapa di Indonesia itu juga ditemukan Homo erectus. Iya, karena memang Homo erectus juga mengalami migrasi secara bergelombang, sebagaimana Homo neanderthal yang mengarah ke Eropa. Nah, menariknya semua Homo erectus dan Homo neanderthal ini kemudian mengalami kepunahan. Kenapa? Karena mereka memang memiliki kecerdasan di bawah Homo sapiens dan tidak bisa bertahan, tidak bisa survive terhadap perubahan iklim. Maka yang tertinggal sampai di era modern ini hanyalah Homo sapiens yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi selama ribuan tahun itu. Ya, sampai di sini kita mulai menemukan titik terangnya. Bahwa kalau dipertanyakan kemudian kira-kira Adam itu ada di mana? Apakah dia ada di Afrika ataukah ada di simpul penyebaran dari Homo sapiens ke seluruh penjuru bumi itu? Maka kita bisa melakukan cross check dengan informasi yang lain, ya. Jadi informasi yang pertama, kita menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Adam itu bukan berada di posisi benua Afrika, melainkan setelah dia keluar dari benua Afrika dan kemudian berada di kawasan Irak itu. Kenapa kita bisa menyimpulkan begitu? Satu, dikarenakan kita melihat itu menjadi simpul penyebaran manusia di seluruh muka bumi sebelum menuju Eropa, menuju Asia bagian utara, kemudian sampai ke Amerika, Amerika Utara dan Selatan, kemudian menyebar ke Asia Selatan, sampai Asia Tenggara, dan kemudian menuju Australia. Simpulnya ternyata ada di kawasan sekitar Irak itu. Ya, ini kesimpulan yang pertama dari sisi pendekatan peta migrasi out of Africa. Yang kedua, kita melakukan cross check melalui sumber hadis. Bagaimana hadis memberikan dukungan terhadap kesimpulan yang mengarah bahwa Adam ini berada di kawasan itu. Kita sebetulnya sudah membahas sebagiannya di episode yang lalu terkait di manakah surga Adam itu berada. Maka kita memperoleh dari sekian banyak hadis, kita mendapatkan atau menemukan hadis-hadis yang menceritakan tentang sungai-sungai, di mana sungai itu disebut sebagai sungai surga. Nah, ini kaitannya adalah ketika Adam digambarkan dia pernah berada di surga itu,
kemudian akhirnya keluar dari surga itu dan kemudian menyebar, ya, keturunannya menyebar ke seluruh permukaan bumi. Nah, di sini kita menemukan titik temunya, simpulnya antara kajian yang bersifat saintifik, ya, out of Africa, dengan data dari hadis. Nah, di sini kemudian hadis riwayat Muslim menceritakan tentang sungai-sungai surga itu. Sungai apa saja itu? Nahrani minal jannatin Nailu wal Furatu. Ada dua sungai dari surga, yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Hadis yang lainnya mengatakan, Sayhanu wa Jaihanu wal Furatu wan Nailu kullu min anharil jannah. Sungai Sayhan, Jaihan, Efrat, dan Nil, semuanya itu adalah sungai-sungai surga. Nah, sahabat sekalian, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sungai-sungai Nil, sungai Efrat, ya, kalau Nil itu berada di Afrika bagian utara khususnya adalah kawasan Mesir, ya, meskipun sungai ini sebetulnya bersumber dari kawasan Afrika Tengah, tapi kemudian bermuara sampai ke utara di kawasan Mesir itu. Nah, kemudian disebut lagi sungai Efrat yang ada di Irak. Kemudian ada sungai Seihan dan Jaihan yang ada di kawasan Asia, ya, di utara itu. Nah, maka sahabat sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan informasi hadis ini bahwa kawasan-kawasan di antara sungai-sungai ini, sungai Nil di Afrika menuju ke Asia, ya, bagian barat, ya, itu adalah kawasan Asia Barat, atau ada yang menyebut kawasan Asia Barat Daya, di mana ada sungai Seihan, Jaihan, dan sungai Efrat. Itulah yang digambarkan sebagai kawasan surga di zamannya Adam itu. Maka kita mendapatkan kesimpulan yang menarik, ternyata ada titik temunya. Nah, kemudian menjadi semakin menarik ketika kita kaitkan, ya, kita konfirmasi dengan informasi dari dalam Al-Quran, bahwa Allah kemudian memerintahkan Adam dan istrinya untuk tinggal di kawasan yang disebut jannah, disebut sebagai surga, di mana kawasan itu digambarkan sebagai kawasan yang subur, yang bisa mendapatkan makanan, ya, kebutuhan-kebutuhan untuk hidupnya, semuanya itu ada di situ. Karena ini menggambarkan kenapa kok manusia purba maupun manusia yang disebut Homo sapiens itu migrasi keluar dari Afrika, dikarenakan memang di sana mengalami paceklik atau mengalami perubahan iklim, sehingga makanan itu menjadi berkurang, kawasannya menjadi gersang dan seterusnya, sehingga mereka mencari kawasan-kawasan yang lebih baik. Nah, kawasan yang lebih baik itu berada di kawasan Asia Barat ini, di mana di sana banyak sungai-sungai itu. Maka Al-Quran menggambarkan Adam dan istrinya diperintahkan Allah untuk menempati kawasan itu. Nah, Allah berfirman tentang ini salah satunya di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam muskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berfirman, hei Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu suka. Jadi perintah untuk menempati surga atau jannah atau taman yang indah, kebun yang indah, yang subur, itu ada kaitannya dengan ketersediaan makanan di mana-mana. Maka kalau kita kaitkan dengan penyebab migrasi itu, bahwa di kawasan Afrika yang menjadi semakin gersang, panas, dan mengalami perubahan iklim itu memang kemudian memberikan gambaran kepada kita bahwa mereka bermigrasi untuk mencari tempat-tempat yang lebih memungkinkan. Nah, salah satu kawasan favoritnya adalah di Asia Barat itu, karena di sana banyak air, banyak sungai-sungai yang mengalir dan kawasannya subur. Sehingga kata Al-Quran, Adam dan Hawa diperintahkan menempati kawasan itu karena di sana banyak makanan dimanapun mereka suka. Informasi lainnya dari dalam Al-Quran adalah terkait dengan ritual pemakaman yang sudah kita bahas sebetulnya di episode yang lalu. Tetapi karena kita berada di episode-episode untuk menyimpulkan, maka kita sambungkan puzzle-puzzlenya itu.
Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah ayat 31 menceritakan bahwa zamannya Adam dan keluarganya itu terkait dengan prosesi pemakaman, ya ritual pemakaman yang awal-awal. Karena sebelum itu manusia purba itu tidak memperlakukan jenazah dengan mengikuti ritual yang memanusiakan manusia. Nah, Allah bercerita tentang itu bahwa Qabil ya yang membunuh Habil saudaranya sendiri itu ternyata baru paham bahwa manusia itu harus dimakamkan dengan ritual yang manusiawi. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 31 itu. Fa ba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata ahi. Qala ya wailata a'ajjastu an akuna misla hadzal ghurabi fa wariya sau'ata ahi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesali. Jadi sangat menarik sahabat sekalian, ternyata berbagai informasi dari angle yang berbeda-beda atau sumber yang berbeda-beda itu menemukan titik temunya. Secara pendekatan arkeologis, ya, out of Africa itu memunculkan simpulnya berada di kawasan Asia Barat itu. Yang kedua, secara hadis digambarkan bahwa di sanalah kawasan yang subur yang dikelilingi oleh sungai-sungai antara sungai Nil, Efrat, Saihan, Jaihan. Dan yang ketiga dari dalam Al-Quran menggambarkan bahwa Adam memang diperintahkan untuk mencari kawasan atau menempati kawasan yang subur di mana makanan di sana berlimpah. Dan berikutnya lagi dari dalam Al-Quran digambarkan bahwa ritual pemakaman seorang manusia itu ternyata juga terjadi di zamannya Adam itu. Dan kemudian diklarifikasi oleh penemuan fosil di sebuah kuburan di mana kuburan itu menunjukkan pemakaman dilakukan secara ritual yang manusiawi, yaitu berada di kawasan Israel, di Gua Skul dan Gua Kafzeh. Dan ketika diukur umur dari fosil itu ternyata berada di sekitar 100.000 tahun yang lalu. Oke, jadi sangat komplit ya, sangat holistik dan komprehensif. Kesimpulan yang kita dapatkan memberikan dukungan bahwa sesungguhnya zaman Adam yang menurunkan Bani Adam sekarang itu diperkirakan memang berada di sekitar 100.000 tahun yang lalu setelah keluar dari Afrika dan kemudian menempati sebuah kawasan yang subur di Asia Barat itu. Maka kesimpulannya yang kita peroleh adalah satu, sesungguhnya penyebaran manusia ya itu sudah terjadi sejak jutaan tahun yang lalu, tetapi itu adalah manusia purba. Sampai ke Indonesia itu ada fosil-fosilnya. Yang kedua, penyebaran Homo sapiens baru terjadi ratusan ribu tahun yang lalu dan khususnya simpulnya diketemukan di sekitar 100.000 tahun yang lalu di kawasan Asia Barat yang kawasan itu disebut sebagai surga, dan di sanalah mulai muncul peradaban yang lebih maju. Jadi sangat dimungkinkan keluarga Adam ini kemudian berkembang biak di sekitar kawasan itu di Asia Barat itu. Sehingga kalau kita cocokkan dengan perkembangan peradaban setelah itu, peradaban yang paling tua itu memang muncul di kawasan itu, di kawasan Mesopotamia, antara sungai Efrat dan Tigris, di kawasan-kawasan yang ada yang menyebutnya sebagai Timur Tengah, ada yang menyebutnya sebagai Asia Barat atau Asia Barat Daya. Berapa lama di situ? Ribuan tahun. Karena kalau kita mengukurnya dari sisi penyebaran fosil ya out of Africa, di situ adalah simpul yang berusia 100.000 tahun yang lalu. Kemudian yang lebih dekat kepada usia itu berada di kawasan yang lebih selatan menuju ke arah Asia Selatan dan Asia Tenggara, yaitu sekitar 70.000 tahun yang lalu. Jadi ada selisih sekitar ya puluhan, mungkin sekitar 20-30 ribu tahun
di mana baru terjadi penyebaran berikutnya lagi. Nah, di sekitar ribuan tahun itu, 20.000 tahun, 30.000 tahun itu terjadilah pematangan peradaban di kawasan yang disebut sebagai kawasan surga itu. Barulah terjadi penyebaran ke selatan, ke utara, ke arah Asia Utara, menyebar ke Amerika, atau ke arah utara lagi menuju ke barat, menuju ke Eropa. Itu semua simpulnya berada di kawasan Asia Barat, yaitu kawasan surga yang diinformasikan oleh hadis maupun diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya, membangun kesimpulan dari petak-petak puzzle yang sudah kita diskusikan detailnya di episode-episode yang lalu. Mudah-mudahan ini bagian dari simpul yang semakin mencerahkan, menjelaskan tentang bagaimana mekanisme munculnya manusia dan peradaban modern itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.